Shalom. 1 Korintus pasal 15 dan pasal 16 merupakan pasal terakhir dari 1 Korintus. Ayat inilah tirai. Jadi ini terkena pintu tirai, yaitu daging disalibkan dan dibangkitkan. Pasal 15 ayat 1-58 perihal kebangkitan Kristus dan orang-orang yang telah mati. Mati jasmani maksudnya. Pasal 16 ayat 1-24 Rasul Paulus memelihara persatuan anggota tubuh Kristus. Rasul Paulus memelihara persatuan anggota tubuh Kristus. Kita membaca pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus mati dan bangkit itu sesuai dengan kitab suci. Baik kitab nubuatan maupun kitab Injil yang dia beritakan, itu dia sudah menyatakan bahwa Kristus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Setelah itu baru menurunkan 5 jabatan. Jadi ayat 1-11 ini Rasul Paulus memastikan bahwa Kristus itu telah mati namun bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dalam hal ini supaya jemaat tidak meragukan bahwa Kristus itu betul-betul mati karena dosa-dosa kita. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu sebuah kemenangan. Sebab dalam Kisah Rasul bahwa dagingnya itu tidak mengalami kerusakan. Jadi hanya cukup 3 hari maut itu, namun sudah ditaklukkan dan dia bangkit. Nah, disitulah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang terakhir dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus, walaupun dia sudah naik ke surga sebetulnya, tapi dia menampakkan diri, menyatakan bahwa akulah Yesus yang mati dan bangkit. Jadi berarti Rasul Paulus mendapat keyakinan karena melihat sendiri dan mendengar sendiri suara dari Tuhan Yesus. Lantas maknanya apa kematian kebangkitan? Di antaranya ya, salah satunya yaitu yang ada di dalam ayat 20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangan kedua kali nanti, ada kebangkitan orang mati, yaitu yang mati di dalam Tuhan,
Yesus Kristus. Itu 1 Tesalonika dan kitab Wahyu. Jadi kebangkitan Kristus itu mempunyai makna bahwa kita yang meninggal di dalam Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, itu akan dibangkitkan. Sedangkan yang masih hidup, itu akan diubahkan. Ini di sini banyak hamba Tuhan yang rancu. Karena ada perkataan bahwa kita semua yang hidup, saya baca ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebetulnya terdiri dari 2 kelompok yang mati, sejak dari Habel, orang yang mati di dalam Tuhan, sampai kepada Antikris yang terakhir dibunuh Antikris, namun tetap percaya. Nah, itulah yang dibangkitkan. Sedangkan yang masih hidup itu pada zaman Antikris 3,5 tahun itu diungsikan di padang gurun. Itulah gereja sempurna yang tidak mengalami kematian. Nah, itu diubahkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Itu yang benar demikian. Lalu pertanyaannya, dalam tubuh apa? Ya, untuk itu kita membaca ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saya tambahkan 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi tubuh kebangkitan yang kita kenakan, ya, itu tubuh yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa mati, melainkan hidup kekal. Nah, disinilah bahwa manusia atau kehidupan Kristen yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini termasuk bangsa Israel, walaupun bangsa Israel itu mekanismenya berbeda, atau yang meninggal mereka sudah percaya Yesus, ya Pak, bangkit. Nah, sedangkan yang melakukan hukum Taurat, ya tinggal nanti hukum Taurat yang menimbang. Itu bangsa itu. Sudah, kita nggak usah bicara tentang bangsa itu. Kehidupan kita sendiri, bahwa dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak bisa mati. Sehingga jika kita sudah mengenakan tubuh kebangkitan, maka kita berkata kepada maut, hei maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, saat itu juga maut itu dikalahkan. Jadi demikianlah kehidupan gereja nanti. Sudah mengenakan tubuh kebangkitan, maka itu berarti sudah menang mutlak. Ya. Jadi dari Habel sampai manusia terakhir yang mati, namun yang mati di aniaya antikris, namun tetap percaya, kecuali dia menyangkal Yesus, ya hilang dia.
Itu nunggu 1000 tahun lagi. Orang yang di luar Tuhan, orang yang murtad, orang yang menyangkal iman, yang kandas imannya, itu masuk manusia yang tidak percaya. Nah, itu bangkitnya pada setelah 1000 tahun damai nanti. Mereka langsung dieksekusi ke neraka. Nah, kita pindah ke Yerusalem baru. Pasal 16, Rasul Paulus memelihara persatuan tubuh Kristus. Dimulaikan dari ayat pasal 16 ayat 1 sampai 4. Di sana kehidupan Kristen dari bangsa kafir memperhatikan kehidupan yang percaya yang ada di Yerusalem, namun kekurangan. Nah, waktu itu, zaman itu, banyak kehidupan yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi ekonominya, karena mereka sedang dijajah, sehingga Rasul Paulus tergerak, dia menggerakkan sidang jemaat dari bangsa kafir, dikumpulkan uangnya untuk memperhatikan mereka. Jadi idenya Rasul Paulus itu sedemikian rupa. Di samping itu, ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Mengapa dikatakan harus bersikap sebagai laki-laki? Karena di samping laki-laki itu yang pertama, yang utama, yang diutamakan oleh Tuhan. Jadi sikap laki-laki itu gentleman. Mengakui kalau berbuat dosa, dia suka mengakui. Berbuat salah, dia mengakui, dia berdamai dengan sesamanya, dan lain sebagainya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari dia mencari nafkah. Itu yang paling depan. Nah, jadi disinilah tubuh Kristus itu akan dipelihara dalam kesatuan, di mana lewat berkat-berkat Tuhan dari bangsa kafir maka disalurkan. Dan untuk itu tetap berjaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Inilah ayat-ayat terakhir. Nah, selanjutnya ayat yang bagian akhir itu adalah salam. Salam itu berarti menerima. Jadi antara sidang jemaat menerima untuk masuk anggota tubuh. Walaupun di tempat jauh, kita menerima. Apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, kita menerima anggota tubuh itu supaya lebih menyatu. Dan kalau kita satu nanti, selesai sudah. Demikianlah firman Tuhan. Amin.